Pada pagi yang cerah di kota pelabuhan, di sebuah air terjun yang sering dikunjungi wisatawan, ditemukan sebuah tubuh yang mengapung di sungai yang mengalir deras. Penemuan ini mengejutkan penduduk setempat, karena air terjun tersebut dikenal sebagai tempat yang indah dan menenangkan. Namun, pada tanggal 28 Oktober 2024, tubuh seorang wanita ditemukan di bawah bebatuan besar yang menyelimuti dasar sungai. Penjaga pantai yang pertama kali melihat tubuh tersebut segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Polisi yang tiba di lokasi menemukan bahwa wanita tersebut tidak memiliki identitas. Awalnya, mereka menduga bahwa korban berasal dari negara tetangga. Tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka mengetahui bahwa korban adalah seorang pekerja migran asal Indonesia bernama Siska. Siska adalah seorang wanita muda asal Cirebon yang telah tinggal di kota ini selama 4 tahun. Keputusannya untuk meninggalkan kampung halamannya demi mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri, tampaknya membawa nasib buruk. Setiap hari ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga asing, berharap dapat mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Siska ternyata terjebak dalam hubungan yang kelam dengan seorang pria bule bernama Lukas, yang telah tinggal cukup lama di kota pelabuhan tersebut. Kondisi jasad Siska menunjukkan bahwa ia telah mengalami kekerasan sebelum ditemukan terjatuh ke dalam air terjun. Pukulan keras di bagian belakang kepala membuatnya pingsan dan akhirnya terjun bebas ke dalam air yang deras, meninggalkan luka yang mengerikan pada tubuhnya. Polisi yang menyelidiki kejadian tersebut segera menemukan bahwa wanita yang ditemukan ini adalah Siska, seorang pekerja migran yang tinggal di Hong Kong. Saksi mata yang melihat Siska pada malam sebelum kejadian mengatakan bahwa ia melihat seorang pria bersama Siska berbicara dengan serius di pinggir sungai. Pria tersebut ternyata adalah Lukas, seorang pria bule yang telah lama dikenal di kalangan komunitas pekerja migran. Lukas, yang memiliki daya tarik luar biasa, kerap menjalin hubungan dengan para pekerja migran yang mencari kebahagiaan dan kenyamanan. Sayangnya, hubungan itu tidak pernah berakhir bahagia. Lukas tidak pernah serius, hanya mencari kepuasan pribadi dan meninggalkan korban setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Lukas sebenarnya sudah menikah dengan wanita lain, namun ia terus menjalin hubungan dengan Siska. Siska, yang sebelumnya tidak mengetahui status pernikahan Lukas, merasa hancur ketika mengetahui bahwa ia telah dibohongi selama ini. Luka-luka emosional yang diderita Siska semakin dalam saat ia menyadari bahwa cintanya yang tulus telah dipermainkan. Perasaan marah dan kecewa pun menguasai dirinya. Siska merasa terjebak. Ia merasa tak bisa keluar dari hubungan ini karena takut akan kehilangan pekerjaan dan kehidupan yang sudah susah payah ia perjuangkan. Luka-luka batin yang ia alami membuatnya merasa terisolasi dan kesepian. Setelah mengetahui kebenaran tentang Lukas yang sudah menikah, Siska mencoba mencari jalan keluar. Namun, keputusannya untuk meninggalkan Lukas akhirnya membawa bencana. Tanggal 27 Oktober, Siska memutuskan untuk mendonorkan darah, mencoba memberi sedikit kebaikan di tengah kekosongan hatinya. Setelah itu, ia kembali ke hotel tempat ia menginap untuk membereskan barang-barangnya. Ia telah memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan mencari agen baru agar bisa kembali bekerja di luar negeri dengan kontrak yang lebih baik. Namun, malam itu, Lukas menghubunginya dan meminta mereka bertemu untuk membicarakan masalah mereka. Siska, meskipun bingung dan terluka, setuju untuk bertemu dengannya, berharap mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Pertemuan itu, yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengakhiri hubungan mereka secara damai, malah berakhir dengan tragis. Keadaan emosional Siska yang tertekan memuncak saat berhadapan dengan Lukas, dan hubungan yang sudah penuh dengan kebohongan semakin memanas. Lukas,
yang merasa terancam oleh keputusan Siska untuk pergi, akhirnya kehilangan kendali. Dalam sebuah ledakan kemarahan, Lukas memukul Siska di bagian belakang kepala, membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Tubuhnya terbawa arus deras dan ditemukan keesokan harinya. Keesokan harinya, tubuh Siska ditemukan di dasar air terjun. Polisi yang menyelidiki tempat kejadian mulai curiga dengan penjelasan Lukas yang mengatakan bahwa Siska melompat ke bawah secara sukarela. Namun, keterangan tersebut terdengar sangat tidak masuk akal. Polisi segera melakukan penyelidikan lebih dalam, mencari bukti-bukti yang mengarah pada tindakan kriminal. Saat polisi menggeledah rumah Lukas, mereka menemukan bahwa ia dan istrinya sudah melarikan diri. Keduanya ditangkap di pelabuhan saat mencoba kabur dari kota menuju pelabuhan untuk meninggalkan Hong Kong. Lukas mengaku bahwa Siska melompat ke bawah dengan sukarela, namun pengakuan itu diragukan oleh pihak kepolisian. Mereka mencurigai bahwa Lukas memiliki motif lain yang lebih gelap. Lukas, yang semula dikenal sebagai pria yang tampan dan menawan, ternyata menyembunyikan sisi gelap dalam dirinya. Selain menjalin hubungan dengan Siska, ia juga memiliki hubungan dengan wanita lain, termasuk mantan kekasihnya, Nina. Nina, yang sempat menjadi kekasih Lukas, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah merasa aman dalam hubungan mereka. Meski Lukas tampak baik di luar, ia ternyata memiliki sifat posesif dan manipulatif yang berbahaya. Nina merasa beruntung bisa keluar dari hubungan tersebut, mengingat betapa kasar dan berbahayanya Lukas ketika marah. Selama penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Lukas memiliki kebiasaan memanipulasi hati wanita, menarik mereka ke dalam dunia kebohongan dan kepalsuan, dan kemudian meninggalkan mereka setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Siska adalah salah satu dari banyak wanita yang terjebak dalam jaringannya. Setelah mengetahui bahwa Lukas sudah menikah, Siska mulai merasa semakin terisolasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa ditinggalkan dan dihancurkan oleh pria yang ia percayai. Penyelidikan ini juga mengungkapkan bahwa Siska sebenarnya lebih memilih tinggal di hotel, karena merasa lebih aman dibandingkan dengan tinggal di agen pekerja migran yang kondisinya buruk dan mahal. Siska lebih memilih menghabiskan waktunya di tempat yang lebih baik, meskipun biayanya lebih tinggi. Ini menambah kerumitan dalam kisah tragis ini, mengingat bahwa ia sedang berada dalam proses peralihan, mencari kehidupan yang lebih baik. Kisah tragis ini segera menyebar di kalangan pekerja migran, memicu kemarahan yang meluas. Mereka menuntut agar pemerintah Hong Kong memberikan perhatian lebih besar terhadap keselamatan pekerja migran, terutama wanita, yang seringkali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Banyak pekerja migran yang merasa takut melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan mereka, namun mereka tetap menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan. Mereka berharap agar kasus Siska bisa menjadi titik balik untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran yang hidup di bawah ancaman setiap harinya. Keluarga Lukas, yang selama ini menikmati kehidupan mewah, menghilang setelah berita tentang kasus ini menyebar. Reporter yang datang ke rumah Lukas menemukan pintu rumah terkunci rapat, dan tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan keterangan. Kepergian mereka semakin memperkuat dugaan bahwa Lukas dan istrinya terlibat dalam sebuah konspirasi gelap yang melibatkan lebih dari sekadar hubungan yang salah. Ketika proses penyelidikan selesai, jenazah Siska dipulangkan ke Indonesia melalui konsulat, dan keluarga yang berduka mulai menerima kenyataan pahit tentang kehilangan putri tercinta mereka. Meskipun Siska sudah tiada, kenangannya tetap hidup dalam hati mereka yang mencintainya. Kasus ini menjadi pengingat bagi banyak orang tentang bahaya hubungan yang penuh kebohongan dan manipulasi. Cinta yang seharusnya memberikan kebahagiaan, malah bisa menjadi senjata yang mematikan jika disalahgunakan. Namun, kisah Siska tidak akan terlupakan. Keberanian dan perjuangannya untuk hidup lebih baik tetap menginspirasi banyak orang. Polisi Hong Kong terus mengejar kebenaran,
dan Lukas harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kejamnya. Dengan terungkapnya kebenaran, semoga tak ada lagi korban lain yang terjebak dalam cinta yang terkutuk.